Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat bagaimana caranya mengerjakan peta persebaran rumah ibadah. Pertama-tama kita akan mencari lokasi kita melakukan KKN. Misalnya pada hari ini saya akan memberikan contoh pada lokasi Bukit Harapan. Pada menu search kita ketik Bukit Harapan Parepare. Pada Google Earth Pro itu akan menunjukkan lokasi Bukit Harapan. Jadi adik-adik harus menandai atau mengetahui letak-letak masjid atau rumah ibadah yang ada di wilayah lokasi KKN adik-adik. Setelah itu pada My Place kita klik kanan, add folder, kita ketik nama kelurahannya Bukit Harapan, klik OK. Kemudian kita melakukan penandaan pada setiap lokasi rumah ibadah atau masjid yang akan kita petakan. Add placement, kita pilih pada Masjid Al-Munawwir, kita ketik Masjid Al-Munawwir. Oke. Untuk memudahkan gambarnya, tampilannya agar dia rata, kita pilih view, reset, baru tail. Pilih lagi, kita tambahkan lagi add place mark. Masjid Al-Wasilah, Masjid Al-Wasilah. Kemudian kita add lagi, sini ada masjid lagi, Masjid Al-Barkah. Masjid Al-Barkah. Oke. Di sini. Masjid Al-Muttaqin. Masjid Al-Muttaqin. Oke. Ingat saya di sini ada masjid lagi satu. Ini. Masjid Jami. Masjid Jami. Nurul Fala.
Falah. Oke. Setelah itu kita klik kanan, terus save place as. Kita pilih di lokasi Masjid Bukit Harapan. Save as KML, terus save. Setelah itu kita membuka ArcGIS dan membuka ArcMap 10.8. Ya. Oke. Kita pilih blank map. Terus oke. Setelah itu kita pilih Arc Toolbox. Ya, ini tergantung kapasitas laptop atau PC-nya, kecepatan dari software bisa terbuka atau tidak. Setelah itu kita pilih conversion tools from KML to layer. Oke, kita input KML file, kita cari pada folder yang sudah kita buat tadi, Bukit Harapan. Open. Kalau kita output location-nya kita sesuaikan di Bukit Harapan. Bisa ketik namanya. Bukit Harapan. Jadi kita klik nama foldernya, terus add ya. Add. Oke. Kita tunggu sampai conversionnya berubah. Oke, berhasil. Kita sudah mengkonversi KML to layer. Setelah itu kita klik kanan pada Bukit Harapan, terus kita klik kanan pada poin, terus data, terus ekspor data. Kita pilih lokasinya di mana dia akan kita simpan. Masjid Bukit Harapan. Terus teman-teman bisa mengetikkan Masjid Bukit Harapan. Jadi teman-teman harus menggunakan underline karena
kita tidak bisa menggunakan spasi pada penamaan file SHP. Yes. Ya, ini sudah ada muncul data SHP-nya sehingga kita bisa mengeluarkan data KML yang sudah kita konversi tadi. Kita klik kanan pada Bukit Harapan terus remove. Nah, ini sudah ada data SHP yang kita miliki dari Google Earth. Selanjutnya kita memanggil data batas wilayah ya. Data SHP Kota Parepare ini saya sudah simpan di laptop saya di foldernya. Jadi yang sudah dibagikan kepada adik-adik itu sudah ada folder file SHP setiap kabupaten atau kota tempat adik-adik melakukan KKN. Ini saya punya data SHP-nya, data SHP Parepare, dan saya add SHP-nya Parepare. Ya, sudah muncul lokasinya. Kemudian untuk membedakan antara kelurahan dan kota atau lokasi kabupaten adik-adik KKN, kita akan memilih Kelurahan Bukit Harapan, klik kanan pada Parepare, open attribute table, terus kita mencari Kelurahan Bukit Harapan. Kelurahan Bukit Harapan ini sudah ada paling atas Bukit Harapan. Ya, jadi wilayah yang berwarna biru ini adalah wilayah Kelurahan Bukit Harapan. Jadi ketika adik-adik mau mencari misalnya lokasi KKN-nya, bisa menggunakan find and replace pada menu table option and replace, misalnya cari Lompoe, find next, itu akan muncul di sini seperti ini. Kita bisa klik untuk menandanya Lompoe, itu berarti ini adalah wilayah Lompoe. Tapi karena yang kita petakan adalah Bukit Harapan, berarti yang kita tekan adalah, kita pilih ada Bukit Harapan. Jadi ingat, ini yang ditekan. Setelah itu kita bisa klik kanan pada Parepare, terus data, ekspor data, kita pilih lokasi tempatnya. Ini sudah ada di Masjid Bukit Harapan, foldernya, terus kita ketik Bukit Harapan atau Puskelurahan Bukit Harapan. Oke. Yes. Ya. Jadi sudah terpisah dari file SHP Parepare dan menjadi file SHP tersendiri. Selanjutnya kita tambahkan file SHP jalan ya, supaya tampilannya lebih jelas. Ini bisa adik-adik download datanya, SHP jalan add. Nah, ini sudah ada jalannya, tinggal kita ganti warnanya, double klik pada simbol jalan ini, kita pilih road. Nah, sudah kelihatan. Ini jalan dan lokasi masjidnya. Mungkin jika ingin merubah simbolnya, kita bisa double klik pada simbol ini dan memilih bentuk simbolnya. Bisa hitam. Oke.
Ini bisa kita tampilkan nama masjidnya dengan cara klik kanan pada Masjid Bukit Harapan, terus properties. Kita centang pada label picture in this layer. Apply, oke. Jadi nama-nama masjid sudah muncul. Setelah itu, adik-adik juga bisa merubah warna dari wilayah kelurahannya ini dengan cara mendouble klik pada simbol ini. Teman-teman bisa memilih, bisa rose atau ini lebih berbeda dari wilayah pare-parenya. Selanjutnya bisa ada di zoom out. Selanjutnya kita layout. Ini layout di sini, layout view. Ini sudah berada pada tampilan layoutnya. Nah, jadi ini tergantung adik-adik mau landscape atau portrait. Untuk merubah tampilannya landscape atau portrait, kita bisa pilih file dan pack and print setup. Jadi biasanya untuk yang di print out, yang dipajang itu biasanya menggunakan kertas A3, dan tampilannya yang biasa saya pakai adalah landscape. Ini tergantung adik-adik sekalian. Oke. Biasanya dalam pembuatan peta itu biasanya 3/4 itu petanya dan 1/4-nya adalah legendanya. Jadi kita pakai 3/4 lembar kerjanya. Kemudian kita sesuaikan skala petanya. Jadi yang akan kita tampilkan secara garis besar adalah Kelurahan Bukit Harapan. Jadi teman-teman bisa memilih zoom in pada simbol ini. Teman-teman bisa klik terus, atau bisa langsung mengetik pada skala petanya di sini. Biasanya kalau kelurahan itu minimal skala 1/20.000. Ya, kita sesuaikan dengan menggunakan icon pen. Geser saja. Jadi ini merupakan tampilan dari peta persebaran rumah ibadah atau masjid di Kelurahan Bukit Harapan. Selanjutnya, jadi kalau mau milih yang ini ya, kita kembalikan pada select elements. Kita buatkan grid atau garis lintang dan garis bujur. Kita klik kanan pada layer, properties, terus pilih grids, new grid, next saja. Ini bisa teman-teman atur mungkin 45 second. Next saja, terus finish, terus apply. Oke. Jadi sudah muncul garis lintang dan garis bujurnya. Tinggal kita sesuaikan lagi. Ini di bagian kanan mungkin bisa kita hilangkan, dan di bagian bawah juga mungkin akan kita hilangkan. Selanjutnya di bagian kiri itu kita akan buat vertikal. Caranya dengan melakukan klik kanan pada layer, terus properties, pada grids tekan reticle, terus properties, interior label, ini X nya. Teman-teman mau ini kita pilih labels, teman-teman mau menghilangkan labelsnya yang di sebelah kanan tadi ya, kanan dan bawah, bottom. Terus yang dibuat vertikal adalah yang left. Oke, apply. Oke ya, ini sudah hilang di bagian kanan.
di bagian kiri sudah vertikal, sedangkan yang di bagian bawah itu sudah hilang. Selanjutnya kita membuat legenda peta. Nah, kita munculkan dulu menu drawingnya dengan cara mengklik customize, toolbar, terus memilih draw. Sudah muncul. Kemudian teman-teman buatkan kotak di sini sebagai tempat legendanya. Oke, warnanya bisa diubah di sini di fill color, putih. Garisnya kita ubah menjadi hitam. Selanjutnya kita tambahkan teks, judulnya peta persebaran masjid. Kita enter, double klik di sini, enter peta persebaran masjid Kelurahan Bukit Harapan, enter tahun 2025. Rata tengah. Teman-teman bisa ubah jadi 14. Rata tengah, play. Oke. Selanjutnya kita buat garis, kita ubah dari kotak menjadi garis line. Kita klik saja. Kita bisa zoom dengan menggunakan cursor dan menggunakan roll, double klik. Oke. Ini kita insert skala teks dengan cara scale to fit. Bisa absolute scale dengan cara mengklik scale to fit. Jadi dia menyesuaikan dengan skala yang ada di sini, skala sebenarnya 1:20.000. Bisa kita tambahkan lagi skala batangnya. Properties kita ubah, ini 2, ini 1. Ubah jadi kilometer. Ini kita bisa ubah tulisannya menjadi kilo, km. Oke. Kita perkecil. Oke. Setelah itu arah mata angin, insert north arrow. Ini bisa kita copy saja. Setelah itu kita masukkan legendanya, legend. Semuanya kita masukkan saja. Next. Kita ubah judul legendanya. Next, 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 finish. Ini sudah muncul. Karena ini tidak sesuai ejaan, kita bisa ubah tulisannya dengan merename bagian layers di semua nama bagian layers. Teman-teman bisa rename dengan cara mengklik terus menekan F2 pada keyboard.
Masjid Bukit Harapan. Ini teman-teman bisa ubah juga dengan menekan F2. Jalan. Ini teman-teman bisa F2. Kelurahan Bukit Harapan. Ya, ini Parepare sudah sesuai. Oke. Kita tambahkan lagi teks, dibuat oleh, ya kalau di enter itu langsung selesai, tapi kita bisa mengubahnya di sini di properties dengan cara mendouble klik teksnya. Mahasiswa KKN IAIN Parepare. Katakan. Oke. Selanjutnya kita buat sumber petanya. Tambah teks lagi. Sumber peta. Double klik properties. Pertama itu kita dari Google Earth Pro tahun 2025. Kemudian jika teman-teman ada yang survei, bisa survei bulan berapa, Juli, mungkin bulan Juli 2025. Selanjutnya 3, data SHP batas administrasi kota Indonesia, kota se-Indonesia tahun 2025. Ya. Setelah itu kita bisa menambahkan logo dengan cara tambah picture, Bukit Harapan, logo Pemkot, kita kecilkan di sini, disesuaikan dengan petanya. Kemudian kita insert lagi logonya, picture, logo yang Parepare. Sebenarnya seperti ini sudah cukup, tapi jika teman-teman ingin menambahkan foto atau nama masjid, foto masjidnya, teman-teman bisa menambahkan di sini dengan insert picture, misalnya Al Munawir, open, ini Al Munawir, teman-teman perkecil, bisa berikan dia garis, disesuaikan dengan masjidnya. Ya. Bisa insert lagi picture-nya, Al-Muttaqin. Ini teman-teman sesuaikan saja ya. Saya di sini.
di sini. Oh, sorry. Masjid Al-Wasilah. Jar Al-Wasilah. Oke. Setelah itu kita bisa save file, save as. Teman-teman bisa membuatkan Masjid Bukit Harapan. Masjid Bukit Harapan. Save. Ya, kemudian teman-teman bisa mengkonvertnya menjadi PDF atau JPEG agar bisa di-print nantinya. Export map Masjid Bukit Harapan PDF. Save. Ya, sudah selesai. Ini bisa kita cari di latihan Masjid Bukit Harapan. Ini sudah ada filenya, file PDF, dan teman-teman sudah bisa mencetak ini hasil dari layout kita tadi, dan teman-teman bisa serahkan pada kantor desa atau kantor kelurahan tempat teman-teman ber-KKN. Terima kasih. Saya pikir cukup untuk tutorial yang kami buat. Semoga bermanfaat buat adik-adik dalam menyelesaikan tagihannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.